udah penuh. Diguyur toh saat kalau udah penuh toh. Lucu nih lama-lama kayak TV ya, komedi TV. Oh enggak. Di TV tuh kayaknya yang jujur cuma satu. Apa tuh? Siaran azan. Oh iya. Iya. Nggak masuk TV loh nanti. Oh udah pernah? Oh udah pernah. Nggak apa-apa kok, nggak masuk TV zaman sekarang. Yang penting masuk YouTube. Iya, banyak media-media. Oke. Nah sekarang pada bikin media di situ malahan. Pada bikin stasiun YouTube sendiri lagi, pada kayak Raffi Ahmad. Gitu. Padahal udah punya TV masih bikin YouTube-nya. YouTube aneh ya, cuman ya begitulah. Ya zaman. Zaman, keadaan kan berubah gitu. Tapi ya sama lah kayak ta'aruf gitu ya. Ini zaman dulu banget ya. Tapi sebenarnya. kayak orang mikirnya ta'aruf tuh masih kayak tabu nggak sih gitu? Iya, ta'aruf tuh kayak masih old school, vintage. Gitu ya? Iya, kayak kuno lah, kuno. Kayak kuno gitu. Kuno. Padahal kan itu kan masa depan ya. Ya, tapi Masa kan depan hubungan. Sekarang gini, banyak orang kan stres tau menghadapi hubungan iya. yang nggak halal itu ya. Kan mereka stres duluan nih. Udah mikirin, apalagi yang maaf ya, sampai ke arah kriminal-kriminal. Iya, Kan jadi ada ngeri, yang pacaran tapi sampai membunuh. Nah iya kan, kan ngeri kan gitu. Tapi mereka tuh tetap nggak bisa ngelihat bahwa masalah sebenarnya tuh ada di mana gitu. Mereka tetap mikirnya bahwa ya udah dilakuin aja gitu, ya apes aja gitu kayak. Itu lucu loh, lihat kayak di Reels atau di TikTok kan ada tuh yang pacaran terus berantem, kayaknya ketahuan selingkuh ya, apa gimana? Nah itu juga selingkuh. tuh. Ya kan di restoran, di kafe kayak gini gitu, marah-marah, diguyur ininya apa pacarnya gitu, terus konten lagi, Nah aku tuh upload lagi. juga sebenarnya nggak ya itu miskonsepsi ya salah satunya. Oh mungkin karena ini yang upload mungkin orang lain ya, cuman kan gimana ya Teteh? Kayak aku tuh mikirnya lebih gini sih, misal dia selingkuh, ya mohon maaf nih, salahnya lu pacaran, gitu loh. Nah, iya, makanya saya tadi mau ngeritik kata selingkuh itu tidak tepat dipasangkan oleh orang yang pacaran. Nggak tepat, karena selingkuh itu adalah pernikahan. Ini betul. Ya. Jadi kalau mas pacaran terus ya bebas selingkuh, aja. Iya bebas kan aja. Dia nggak punya hak kepemilikan yang sah. Kan terserah. Mau selingkuh mau enggak, ya terserah. Iya, kecuali kamu sudah menikah, baru ada hak-hak kamu datangin terus kamu. Betul, karena kamu marah benar-benar di awal minta ke orang tuanya, ya betul. Seperti orang jual beli lah. Ini saya ambil loh ya, ini penggantinya kan gitu. Udah selesai gitu. Terus cara ada negara sama agama sudah disahkan juga. Udah bener sudah tuh. Diketahui bahkan oleh negara gitu. Pacaran kan tidak ada mengetahui kecuali setan. Gitu. Dan kita jadi punya hak untuk marah ya Tante. Nggak apa-apa ya. Yang mana? Nikah. Kalau udah menikah. Oh berhak, sangat berhak. Karena sangat berhak ya. Secara agama syariat juga perempuan itu di bawah tanggung jawab laki-laki. Jadi laki-laki sebagai suami itu memiliki hak penuh sebagaimana seorang suami punya barang. Barang yang berharga. Terjadi sesuatu apa-apa dengan barang itu dia berhak untuk marah. Kayak bisa ngelaporin juga deh ke aparat tuh bisa kan untuk selingkuh gitu. Zina itu ya. Iya, zina kan bisa dilaporkan bisa dilaporkan. Nah, cuman kalau yang pacaran nih nggak bisa harusnya. Makanya saya selalu nggak sepakat kata selingkuh di pacaran. Iya, betul. Gitu, nggak ada karena kamu nggak punya status kepemilikan apapun. Kamu nggak punya hak apapun. Itu kayak orang ngeklaim tanah belakang rumahnya. Ini tanah saya tapi nggak ada sertifikatnya gitu loh maksudnya. Kan aneh kan gitu kayak orang ngeklaim. Nah, kayak gitu tuh miskonsepsi kayak kalimat orang tua zaman dulu kan gitu. Gimana tuh? Apa tuh? Ya nggak apa-apa selama janur kuning belum melengkung. Iya, nggak apa-apa. Masih bisa diperebutkan. Iya, masih bisa diperebutkan nggak masalah gitu. Jadi kita kayak harus sadar itu dulu. Tapi orang akan bilang enggak, ini kan masalah etika. Nggak ada etika. Nggak ada etika. Wong kamu saja sudah melakukan hal yang haram. Iya, oke. Kok udah bicara etika? Itu udah salah gitu. Etikamu ke Tuhan aja nggak ada. Kok ngomong etika ke orang? Ke Tuhan aja dulu deh gitu. Jadi yang paling bener tuh ta'aruf dulu ya, dengan cara yang kuno gitu. Ya enggak, itu kan kuno kan persepsi ya. Makanya saya bilang, sebetulnya ta'aruf itu masa depan. Kuno kan? Enggak, ta'aruf itu masa depan. Karena menyelesaikan hal yang kuno. Apa itu? Tidak memiliki tapi merasa memiliki. Itu hal kuno. Kalau ta'aruf kan memiliki. Iya. Jelas dong. Ya tapi maksudnya itu kan cara yang dipakai oleh orang zaman dulu. Yang dimana dipakai sama orang-orang Gen Z. Saya tanya, pacaran lebih lama mana sama ta'aruf? Secara sejarah. Secara sejarah? Oke, pacaran itu apa sih? Wanita sama pria belum menikah tapi bareng. Lebih lama mana itu sama ta'aruf? Kegiatan itu lebih duluan mana daripada ta'aruf? Kalau menurut cerita sejarah Islam, kayak ta'aruf ada setelah ada Islam ya. Berarti
Oh dulu kan kaum apa? Kaum Quraisy ya? Orang jahiliyah. Orang jahiliyah tuh emang nggak ada menikah, bahkan menikah nggak ada ya? Nah, ya kan? Iya sih. Oh iya benar. Lah iya. Bener loh. Lah iya. Pinteran tuh. Loh, iya, ini harusnya profesor nih. Makanya kan gini, makanya secara timeline sebetulnya yang kuno tuh pacaran, secara timeline. Begitu Islam datang diatur tuh caranya. Kayak gini tuh rugi lo perempuan, nggak punya hak milih. Bagus nih. Nah, kan udah di konten ini. Oh bukan, maksudnya di Instagramnya taruh online nih. Nanti dipotong. Iya. Kenapa kita ngomong begini? Jadinya nggak dipotong nanti. Iya. Tapi ini jadi kepikiran gitu. Oh bener juga ya kalau ada orang ngomong ta'aruf itu kuno, ta'aruf online. Pokoknya metode ta'aruf atau kenal langsung nikah itu kuno. Emang kuno zaman bapak-bapak banget. Padahal enggak ya. Padahal pacaran lebih kuno lagi. Pacaran lebih kuno. Perzinahan lebih kuno lagi. Lebih kuno. Karena Islam datang benar membenahi tata cara supaya lu senang sama cewek. Nih kasih cara biar ceweknya aman, secure. Cowoknya jadi gentle gitu, tanggung jawab gitu. Betul. Itu mispersepsi yang harus diluruskan di persoalan ta'aruf. Jadi pacaran buat ta'aruf, ya jelas ta'aruf lah, lebih modern. Lebih modern ya? Iya. Keren loh. Lebih modern. Kita tagline-nya ganti aja. Terus ta'aruf berarti memang menyelesaikan masalah dari dulu dan bisa dilakukan di masa depan. Di masa depan. Dan memang untuk masa depan kan? Ya, dan untuk masa depan. Diciptakan ya? Makanya kan sekarang problem-problem masalah tadi sebetulnya selesai dengan ta'aruf. Kenapa? Karena kita nggak ada investasi perasaan. Ta'aruf tuh. Loh, tapi kalau udah nikah kan juga bisa selingkuh juga, berantem. Oh iya dong, bisa aja. Gitu. Bisa aja. Kan tergantung kita waktu seleksi pilih. Dan keadaan juga bisa berubah ketika kita kita hidup dengan lingkungan yang beragam. Kan tadi penting buat komposisinya banyak sebetulnya dalam pernikahan. Ya tidak selalu ta'aruf pasti bahagia tuh nggak ada salah sih. Oh salah ya? Salah. Kalau berpikir ta'aruf pasti bahagia. Berarti bisa nggak bahagia? Bisa, sangat bisa. Buat apa ta'aruf? Karena perintah. Waduh, sebentar. Ya. Karena perintah. Iya. Coba saya tanya. Emang ada ya perintahnya untuk menjalani ta'aruf? Kalau nggak ta'aruf langsung nikah? Nggak ada. Tapi kalimat yang dilarang, yang diperintahkan Allah, wala taqrabuz zina. Iya. Ya udah itu perintah. Berarti jangan zina. Terus kita cari kalau nggak zina, kalau tidak mendekati zina gimana nih caranya? Ya udah kita cari cara. Oh ternyata dalam Islam ada tuh namanya ta'aruf, oleh para ulama didefinisikan sebagai ta'aruf. Oh prosesnya begini. Tapi kalau yang zaman-zaman dulu ya, zaman Om Pak D kita kan juga mereka tuh memang langsung nikah. Tapi disebut pacaran juga enggak katanya. Oke. Itu gimana? Maksudnya mereka juga ya pergi-pergi, ngapel, pergi ke mungkin pusat hiburan zaman dulu, pasar malam mungkin. Tapi terus nggak lama memang nikah. Itu bisa disebut ta'aruf nggak? Nah, kita lihat dulu dari aktivitinya. Ta'aruf itu istilah saja. Sama kayak bank syariah sekarang. Ta'aruf istilah kan saja. mengenal ya? Iya, jadi syariah. Iya, kan istilah saja. Mau kita bahas nih? Enggak, jangan. Terus kemudian ya kita lihat aktivitasnya. Contoh nih, aktivitas ta'aruf tuh gimana sih? Oh, perkenalan. Perkenalan tuh bagaimana yang harus diperbolehkan gitu. Boleh nggak kita ngobrol bareng dengan calon yang akan kita mau nikahi? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Selama ada orang ketiganya. Oh, berarti ada syaratnya? Ada mahram atau ada keluarga dari pihak perempuan atau pihak laki-laki. Ada yang mengawasi lah, intinya gerak-gerik tuh terawasi. Iya. Kalau zaman dulu kan orang tua dulu kalau pacaran ya bahasanya, padahal kan sebetulnya ngapel ke rumahnya kan. Tapi ada bapaknya di situ gitu. Nah, mereka ngobrol gitu. Sebetulnya ya boleh nggak begitu? Boleh selama bapaknya memperhatikan aktivitas keduanya di situ ya. Loh, tapi kalau kita ngobrol berdua tapi bapaknya keluar rumah? Nggak boleh. Kalau bapaknya masuk kamar? Nggak boleh. Tapi nggak boleh? Tapi kan di rumah itu, Tat? Iya, nggak boleh. Di ruang tamu kok? Iya, nggak boleh. Karena tetap harus ada orang ketiga di situ. Fungsinya apa? Ya kalau secara sosok nggak ada di situ, sama aja mereka berduaan. Meskipun bapaknya di dalam kamar. Harus bapaknya ada di situ atau siapalah anggota keluarganya, kakaknya lah, adiknya. Ada anggota keluarga ya? Iya, di situ. Satu orang aja. Ya nggak harus dia ikut nimbrung ngomong, ya udah dia baca buku. Oke, berarti kalau mau ngapel tuh yang model-model itu yang nongkrongnya sama keluarga gitu nggak apa-apa? Nongkrongnya sama keluarga. Iya. Tapi bahasa ngapel rada aneh ya. Enggak, gimana ya? Rada aneh gitu. Kan ada ya, gitu. Inilah. Temanku juga ada Nazor. Iya, dia tuh kayak hangout bersama tapi belum nikah. Nah, ya, itu boleh? Kan, boleh sama keluarganya ya? Sama keluarganya. Boleh. Sangat boleh. Oh. Jadi kan ada tuh yang aduh bahasanya jangan pacaran juga. Tapi mereka itu kayak udah lama, tapi tuh kalau pergi tuh kayak sekeluarga bareng. Terus nanti ya di rumah, ya udah di ruang keluarga. Iya. Tapi ada orang di situ. Ada. Nah, terus gini juga. Yang penting
Nah, kemudian tidak terbatas di situ. Yaitu yang sekarang lebih Ada lagi? luas ya, karena kita kemajuan teknologi sekarang chat. Kayak chat ya. Ya di chat. Tapi kalau gitu tapi ngechat berduaan kalau udah pulang itu nggak bisa. Nggak boleh. Minimal chat grup. Bikinlah grup. Ada keluarganya juga di dalam grupnya. Wow. Nah itu boleh. Wow, susah ngomong nih kayaknya. Lu memang begitu kan untuk membatasi obrolan yang tadi sifatnya investasi perasaan. Loh, investasi perasaan masa dosa? Kan nggak zina. Kalau iya Kita nggak nempel. Loh, enggak, tapi Ya, kan kena. bahasa dari bahasa bisa. Kangen nih yang. Itu emang itu masuk dosa. Dosa lah, belum Maksud sih- halal. Lu belum halal kok kangen deh yang. Kangen nih yang. Loh kalau dijawab aku nggak kangen, dosa nggak? Kan nggak Tapi apa-apa. kan bahasa yang nulis kangen yang dosa dulu. Maksudnya Iya dong, kan ngomong begitu ke yang aku nggak sayang halal. kamu gitu. Iya, kan tuh yang bukan halal. Nggak bisa, I love you, nggak boleh. nggak bisa. I love Sebelum you nikah. Semarang. I love you Singapura. I love Bali. Intinya kalau kalimat-kalimat yang tadi sifatnya adalah perasaan, itu nggak boleh diutarakan kecuali dengan cara yang benar. Islam tidak melarang jatuh cintanya. Islam tidak melarang perasaan iya, cintanya. iya. Tapi yang diatur oleh Islam adalah ekspresinya. Ekspresi nggak boleh. Iya. Kamu kamu cantik nggak diatur, boleh. bukan tidak boleh. Diatur Iya, oleh iya. Islam ekspresi. Boleh Boleh, bilang berarti kamu kan- cantik boleh. Hah? Kamu cantik, kamu ganteng. Oh, cantik ya hari ini. Ya, tujuannya untuk apa bilang begitu? Untuk menggoda? Iya, Untuk gitu nggak boleh. Ya nggak boleh dong, kan tujuan, harus tujuan. Kalau tak kasih lagi ya. Kalau ngirimin lagu, Lobo lagunya kau cantik hari ini. Gitu. Nggak boleh. Dikirimin cuman itu doang tapi nggak ada kalimat apapun. Nggak boleh. Kenapa? Yang Haram ya? penting nggak boleh karena gini, pernyataan cinta itu tidak ada yang lebih levelnya lebih tinggi dalam Islam selain pernyataan qabil tuh Oh, nikah. ini. Itu pernyataan cinta tertinggi. Pernyataan cinta tuh akad ya. Akad. Pas Itu teng, baru adalah- cinta, itu bener cinta. Jadi itu kalau apa bahasanya nembak ya? Nembak tuh ya Nah, ini iya, ya. nembak tuh gini. Nembak Nyalamin kan bapaknya. langsung di Iya, bapaknya, langsung di penghulu Iya, gitu ya. mobil tuh nikahaha wa taswijah kayak gitu. Oh, Aku gentle, terima gentle. nikahnya dan kawinnya gitu. Iya. Itu gentle. Maka sampai yang terlibat bukan hanya dia dan bapaknya. Iya. Yang terlibat Allah. Masya Allah. Misakon goli itu. Allah menyebutnya 3 ikatan yang kuat. Ada 3 tok yang punya disebut misakon goli itu. Apa? Perjanjian orang Islam dengan orang perjanjian Allah dengan orang-orang Bani Israel Hah? yang nggak boleh mancing hari Sabtu, ya. Kemudian Oh iya. terus kemudian janjinya Allah kepada para nabi, ikatannya Allah dengan para nabi itu misakon golido, para nabi disumpah oleh Allah. Dan yang ketiga akad nikah seorang laki-laki dengan ayahnya itu langsung kepada Allah. Iya, iya. Makanya Makanya kalau yang pas pada akad nikah, datangnya akad nikah karena banyak pahalanya ya, banyak malaikatnya. Iya. Lo Banyak bayangin datang ke situ terus ini nih keluarga pada nangis. Iya. Kayak aku dulu juga waktu itu tuh kayak tiba-tiba biasa nangis ya. loh. Ya kan ngerasa kayak cowok banget ya. Wah aku cowok nih. Gitu bisa ngalalin anak orang. Iya. Beda rasanya. Bapak ibunya pada nangis. Emang beda. Beda ketika kamu datengin cewek buat macarin dia sama datengin cewek buat nikahin tuh. Padahal bedanya cuma 5 menit loh, Tat. Beda banget. Tapi tanggung Cuman jawabnya kayak seumur ini- hidup. Iya. Bedanya 5 Kayak ini menit. pacaran nih nikah. Ini tuh cuma di-skat, itu cuma salaman 5 menit. Ini Iya. bisa hidupnya langsung bisa gini gitu. Iya. Berubah ya. Nah padahal cuman dengan 5 menit. Kenapa apa susahnya buat nikah? Betul. Oh nggak segampang Buat itu. apa kita pacaran nih 10 tahun, 5 tahun. Sekarang dia bilang gini, nikah itu nggak gampang. Iya, benar. Seenaknya bilang gitu, masalah tuh banyak. Saya bilang pacaran emang nggak ada masalah. Banyak sih masalah. Lalu lu udah pacaran banyak masalah, haram lagi. Maksud, mendingan ini nikah banyak masalah, halal. Iya. Gitu loh maksudku. Masalahnya tetap ada Lu tujuannya sabar ya. lu dinikah ngerjain. Pasangan nggak enak nih, lu sabar nih di nikah. Lu dapat pahala selama lu sabar. Lalu sabaran di pacaran dapat apa? Dapat hikmah. Loh, pas kita berantem waktu nikah tuh dapat pahala. Dapat pahala kalau antum sabar. Oh. Sabar tuh dapat. Lah kamu pahala tuh. iya, kalau kamu berantem pas pacaran dapat apa? Ya dosa. Dapat siksa. Enggak ada dapat pahala, enggak ada. Sabar sama pacar adalah ibadah, enggak ada sabar sama. Ya, ini banyak yang belum tahu tuh. Maksudnya kalau memang pacaran nggak ngapa-ngapain, Ya, itu ngapain dikira kan pacaran? nggak apa-apa. Iya, enggak boleh. Maksudnya yang penting nggak ngapa-ngapain, Penting nggak ada nggak sentuhan kan fisik. gini. Nah, karena persepsi zina di masyarakat kita itu kelamin ketemu kelamin Iya. atau dukhul bahasanya. Iya. Enggak selalu begitu. Karena kalimat Allah tidak menyebut zina, nyebutnya mendekati. Mendekati zina. Nah, mendekati loh ya. Pegangan tangan tuh masuk Iya, zina ya. mendekati dong. Kalau Chat aja mendekati loh. ya chat mendekat, wah Lah, kalau chat aja mendekati berarti Lah. boncengan motor, Iya, itu yang paling sering. naik mobil. Iya.
Piye itu? Boleh naik mobil. Kalau naik mobil boleh. Iya berdua? Iya, ada adeknya. Waduh ya susah. Atau ada bapaknya. Misalnya mau pulang kampus, dijemput, ngampus, atau berangkat kampus bareng. Ngajak bapaknya atau ngajak adeknya. Gitu, Atau ngajak kakak. bapaknya dosen mungkin. Diajak ke Ya memang kampus. begitu. Memang gini loh Mas. Karena jauhnya kita sama agama kita, akhirnya kita ngerasa hal seperti itu ribet. Betul? Iya, karena ya dikiranya itu memang fisik aja. Karena enggak, kenapa orang mengira cara seperti itu ribet? Karena ada pembandingnya, yaitu pacaran tadi. Yang malah pick up langsung bisa. Padahal pertanyaannya bukan pick up langsung bisa, boleh atau enggak? Iya. Sama kayak misal contoh gini, Mas Mirza ngapain kerja? Bank itu loh buka, mari kita rampok. Kan kalau tujuannya sama-sama kaya Kan nih. kriminal. Itu, karena kita tahu mana yang boleh dan tidak. Oke. Di pacaran sama. Iya, iya, iya. Sebetulnya bukan masalah caranya. Kalau tadi kita mau cara kaya, kita ngapain kerja? Bank itu loh, walah sapamnya cuma satu. Kita Iya, duduk iya. satu kampung bisa ngambil duitnya. Benar, Loh iya benar. toh? Iya. Terus Tapi- kita bagi-bagi. Berarti Kenapa harus kita tidak banyak lakukan? edukasi dong Nah, tentang iya. tentang pacaran tuh nggak boleh. Gini. Atau tadi deh, zina itu bukan tentang hanya fisik aja. Ini ya, edukasi itu sebenarnya sudah banyak. Pertanyaan keduanya, kembali ke objek yang diedukasi. Mau berubah nggak? Karena segala hal yang terlanjur itu memang sulit. Contoh nih, ketika muda, ujiannya adalah zina. Iya. Ketika nanti sudah menikah, ujiannya adalah riba. Selalu begitu. Kenapa? Wah, Karena Jepang. dua hal ini, kalau dua hal ini sudah menjadi keterlanjuran dalam Iya. hidup, susah buat ngerubah. Yang pertama karena enak berpasangan, memang lagi umurnya kebutuhan biologis, kebutuhan now, ya, berkasih sayang. Setelah terpenuhi, kebutuhan berikutnya kebutuhan perut, Oke. makan. Iya. Akhirnya cari semua jalan supaya bisa punya apapun. Iya. Mikirnya pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil. Akhirnya pakailah jalan yang salah. Sebuah hal yang salah dengan keterlanjuran ini, kalau untuk berubah akan sulit. Stepnya mungkin lebih gokil lagi nih, Kat. Kalau Apa tuh? zaman sekarang kan mungkin kalau tadi ya, nah pacaran zina, tapi udah pacaran udah zina riba lagi. Kan banyak ya? Banyak banget tuh. Iya kan buat anak muda sekarang untuk mengikuti lifestyle. Nah, bahkan untuk pacaran aja mereka pinjol dulu. Iya pinjol dulu untuk mengikuti lifestyle, dia pinjol dulu. Beliin hadiah waktu ulang tahun, mau beliin hadiah handphone, nggak punya uang, ambil pinjol. Pacarnya, baru pacaran dikasih handphone yang iPhone 14 Kan mungkin. nggak worth it kan? Iya, Coba itu udah kalau zina, suami istri. riba lagi. Nah, iya. Kalau suami Chaos istri, banget ya hidupnya. suami istri itu prestasi loh. Kayak kita bisa beliin istri keinginan dia tuh kita prestasi. Iya. Tapi kalau pacaran buat apa? Nanti putus gimana? Iya. Status barangnya apa nih? Gono gini. Kan nggak ada Enggak, gitu. enggak. Barang mantan jadinya. Mau diminta thanksin nih kan, Iya. barang dikasih gitu. Tapi ada sih yang minta sih kayaknya. Nah, Paling dijual ya. Nah, maksudnya dari segi investasi aja, masa kamu nggak bisa berpikir gitu? Kenapa ya kita nggak bisa berpikir seperti itu? Tapi Gini, iya kan, ini tabiat lagi. Tabiatnya orang jatuh cinta itu akalnya tertutup, sama kayak orang mabuk. Makanya orang Wah, aku lagi pernah ikut kajian tuh Nah, ini Tat. Kayak Ustadz Nas tuh kayak apa tuh kebu yang dikasih ini ya nyusu gudel. nyusu budel. Jadi Kebu yang kemana-mana. ditarik Iya. ininya ya, di kemana-mana akan ngikut. Itu orang cinta. Sama kayak kita sedang mencintai Allah, menjadi budaknya Allah. Allah perintahkan begitu, kita akan langsung samina wa ta'na. Oh, karena kita mencintai Allah ya. Iya. Tapi Itu kalau apa nggak perintah cinta, titik itu? nah kalau nggak cinta, kita akan buat 1000 alasan. Oke, iya. Sama kayak kita nggak suka sama ceweknya deketin kita akan bisa buat 1000 alasan buat Betul. nggak mau sama dia. Nolak gitu. Wah, Mau apapun. belajar dulu kan biasanya gitu ya. Apapun, kamu terlalu baik itu kan paling sering. Iya betul. Dapat cuma baik kok nggak mau. Kan gitu. Kamu yang jahat, kamu yang bad boy Tat. Ya, tapi dibetin nangis. Iya, Nah itu aneh emang. makanya kan kita kan selalu akan mencari alasan ketika kita tidak cinta. Sama ketika antum cinta, maka kamu akan mencari 1000 alasan untuk kamu tidak akan mencari alasan untuk tetap bisa mencintai seseorang Iya. atau Tuhan misalnya, seperti itu. Jadi ya ta'aruf itu jalan satu-satunya supaya kita mendapatkan hubungan yang terbaik. Yang terbaik ya. Jadi ta'aruf. Tapi memang saya tidak bilang bahwa nikah itu akan mudah. Oh iya, yang tadi kan Makanya di masa-masa sendiri, nahan-nahan diri buat nggak berpasangan itu, daripada kamu ngeliatin orang pada pacaran di pinggir jalan, kepingin, mending kamu meningkatkan kualitas dirimu. Sehingga nanti ketika kamu menikah, kan dia nanti yang pacaran akan menikah kan? Yang kamu juga akan menikah kan? Nanti kan keduanya akan terlihat tuh, proses setelah nikahnya, kehidupan quality of life-nya setelah nikah kayak apa. Tergantung kesibukan apa yang dilalui keduanya. Kalau yang dua ini cuma bucin, perkaranya cuma perkara nikah, perkara pacaran yang anak-anak yang
satu ngambek ke sana, satu ke sini, begitu terus. Yang satu sibuk memperbaiki diri, ikut seminar-seminar, ikut ini. Tentu ketika menikah nanti kualitasnya beda. Yang sini baru sadar ngomongin duit, yang sini sudah sadar nyata finansial dari sendiri. Gitu. Karena di sini yang tadi disibukkan oleh urusan percintaan. Ya oke. Untuk masa depan ya. Jadi kan memang mitos itu salah tuh. Ta'aruf kuno tuh salah tuh. Padahal ta'aruf itu masa depan. Masa depan. Itu yang akan menyelesaikan banyak masalah relationship hari ini. Jadi harus anak-anak muda harus coba ta'aruf. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi ya. Iya, udah aplikasi ta'aruf online bisa tuh tinggal coba dari rumah ya. Di Play Store ada, di iPhone juga ada. Ada di Mac, di App Store, di Play Store ada, lengkap, websitenya ada, tinggal eksekusi aja, isi CV yang bagus, menarik, cari-cari deh. Calon istrimu, calon suamimu biasanya ada di situ. Mau daftar lagi nggak? Nggak. Kenapa? Udah ya. Teruntuk dirimu yang menjadi